Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Beginilah dikatakan firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mengasihi adalah kata yang mudah yang kita ucapkan. Kasih seringkali terucap di dalam doa-doa kita. Kasih juga kita lantunkan melalui nyanyian-nyanyian pujian. Namun demikian, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi? Apakah kasih itu hanya sebatas ucapan, doa, dan nyanyian saja? Atau benarkah kasih sudah terwujud nyata dalam tindakan-tindakan kita? Adalah mudah semua orang berkoar-koar tentang kasih atau membuat slogan-slogan yang bertemakan tentang kasih. Tapi mempraktekkan kasih dalam sebuah tindakan nyata, tidak semua orang mau melakukannya. Apalagi mengasihi sama seperti cara Tuhan mengasihi kita, yaitu mengasihi tanpa pamrih. Melalui suratnya, Rasul Yohanes mendorong kita agar mengasihi dengan tindakan, bukan dengan perkataan saja. Yohanes memberikan contoh praktis tentang bagaimana kita mewujudkan kasih dalam kehidupan kita. Kasih adalah sebuah tindakan, bukan perasaan. Kasih merupakan pemberian diri yang penuh dengan pengorbanan. Ucapan bibir itu sangat tidak akan berfaedah apabila tidak disertai dengan bukti. Kasih itu perlu tindakan nyata dan kerelaan untuk berkorban. Karena itu penting sekali bagi kita untuk memahami betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mengapa kita harus mengasihi dengan tindakan? Alasan yang utama adalah karena Bapa mengasihi kita juga melalui tindakan nyata, yaitu Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa mengasihi kita dengan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita patut bersyukur atas belas kasih Allah. Belas kasih Allah adalah tindakan Allah yang menguatkan dan menyelamatkan kita. Belas kasih-Nya menjadi kekuatan bagi kita untuk mengarungi hidup ini. Belas kasih Tuhan menggerakkan kita untuk melayani, menolong, dan mengasihi sesama kita. Oleh karena itu, renungan kita hari ini mengajak kita, marilah kita hidup di dalam kasih. Ingatlah bahwa kasih itu harus terlebih dahulu dipahami melalui ajaran firman Tuhan, sehingga ketika kita membuktikannya dalam perbuatan sudah berada di dalam kebenaran. Karena ada saja perbuatan seolah-olah di dalam kasih ternyata tidak berada dalam kebenaran, justru karena didorong perasaan yang kebablasan, seperti yang sering terjadi pada pasangan muda-mudi. Kasih hendaknya bukan sekedar slogan, tetapi menjadi kehidupan diri kita. Mengasihi dengan perbuatan, kita makin dimantapkan menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan, dan Allah pun tersenyum melihat perbuatan kasih kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup di dalam kasih yang kita wujudkan dalam tindakan dan perbuatan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Tuhan ingatkan kami agar kami mengasihi, dan kasih kami itu
kami tunjukkan dalam tindakan dan perbuatan kami. Ajarilah kami Tuhan, agar kami mampu hidup saling mengasihi dalam kehidupan kami. Berkati kami dalam satu hari ini untuk melakukan segala aktivitas kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.